Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Planters dengan kita di media perkebunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muntik ataupun loko uap yang dulu sempat sebagai sarana transportasi angkut buah di PTP Nusantara 4. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarain Bapak Haji Rahmat Slamet. Beliau adalah yang mempunyai ide dan membangun tugu lokomotif uap ataupun muntik yang saat ini berada di perkebunan PTP Nusantara 4 Dolok Sinumba. Apabila teman-teman singgah mampir ke kebun PTP Nusantara 4 Dolok Sinumba, maka akan terlihat tugu kereta api ataupun lokomotif uap tersebut. Dan itu dibangun pada tahun 1979, jadi kurang lebih 44 atau 45 tahun yang lalu. Oke Sobat Planter, seperti kita ketahui bahwa perubahan transportasi dari kendaraan yang menggunakan uap ataupun lokomotif uap menjadi mobil itu didasari daripada efisiensi penggunaan alat-alat transportasi, sehingga untuk kendaraan seperti muntik ataupun lokomotif uap segera dipensiunkan. Nah, untuk itu Bapak Haji Rahmat Slamet mempunyai ide untuk mendokumentasikan ataupun membuat tugu sebagai peringatan ataupun sebagai kenang-kenangan beliau bahwa di sini dulu pernah ada muntik ataupun lokomotif uap sebagai sarana transportasi untuk angkut buah. Lokomotif uap ini ataupun muntik berada di simpang masuk PTP Nusantara 4 Dolok Sinumba, dan ini adalah satu-satunya tugu lokomotif uap yang pernah dibangun di daerah Sumatera Utara. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat tugu tersebut, saat ini masih berdiri dengan gagah seperti pada video yang kita saksikan ini. Dan itu adalah hasil daripada olah dari Bapak Rahmat Slamet, yang saat itu beliau adalah sebagai asisten bengkel yang bertanggung jawab terhadap perawatan lokomotif tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya wawancara tersebut, baiklah sama-sama mari kita saksikan bersama. Oke Sobat Planters, ini kita sedikit wawancara dengan Bapak Haji Rahmat Slamet. Beliau adalah yang membangun dan mendesain tugu lokomotif yang ada di perkebunan PTP Nusantara 4 Dolok Sinumba. Dan alhamdulillah beliau saat ini masih sehat dan masih bisa bercerita kepada kita bagaimana dulu membangun tugu tersebut, dan dibangun pada tahun 1979 atau 78 dan hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Idenya kenapa dibuat tugu muntik, Pak? Idenya awal mulanya yaitu muntik akan di stop mengangkat buah, lebih untung lagi dari angkat buah dari muntik daripada pakai mobil. Maka muntik mulai dari itulah tidak dipakai untuk angkat buah lagi. Itulah maka kami usahakan dibuat tugu untuk peringatan bahwa di sini pernah ada muntik gitu. Spare partnya gimana waktu itu? Spare part yaitu semuanya kita buat sendiri. Yaitu umpamanya kan ini yang kebanyakan dibuat daripada kuningan. Kuningan kita bisa bahan-bahan bekas kuningan itu kita cor sendiri, dibentuk, dibeker pakai mesin bubut. Terus tahun berapa itu nggak bisa lagi kereta api itu loko itu nggak dipakai lagi oleh perusahaan? Nggak ingat kan tahun berapa itu. Tapi waktu itu ada ide lebih untung pakai mobil, itu aja lah Bapak ingat. Lebih untung pakai mobil.
daripada pakai logo. Tapi tetap juga pakai logo, lantaran pakai mobil nggak bisa apa juga gitu. Terus Sekarang nggak tahu tentang itu. untuk apanya? Untuk penggunaannya, bahan bakarnya kan waktu itu masih pakai cangkang ya. Sebenarnya kan untuk secara ekonomis pembangunan jalan, perawatan jalan dengan perawatan rel kereta api dan penggunaan BBM maupun cangkang itu lebih untung mana sebenarnya? Tapi ya, menurut yang punya kuasa waktu itu katanya lebih untung pakai mobil. Padahal perawatan jalan dengan perawatan rel loko yang hanya 2 sisi aja lebih murah sebenarnya. Kemudian dia tidak memerlukan BBM yang harga BBM waktu itu mungkin masih lebih murah ya BBM. Ya, BBM murah waktu itu kan. Solar lagi lebih murah. Tapi murah lagi cangkangnya nggak ada harganya. Jadi intinya ada perhitungan ekonomi lah ya untuk Ya, ini ruginya. dari ekonomi lah. Kenapa sekarang loko diberhentikan? Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya diaktifkan lagi suku cadangnya sebenarnya nggak sulit ya. Bisa dibuat sendiri di bengkel. Suku cadangnya kan biasanya asal ada tembaga kuningan itu kan dibubut di bengkel, dicor di bengkel sendiri. Ada spesial bengkel cornya biasanya. Itu. Dicor bengkel jadikan bulat, sudah itu dibubut, disekrap sesuai dengan bentuk logo itu sendiri lah. Itu tanggung jawab terhadap kesehatan loko itu di bawah. Itu ada dari apa namanya dari Depnaker. Bukan, maksudnya tanggung jawab terhadap perawatan lokonya itu di bawah Bengkel lah. bengkel atau pabrik atau Bengkel. transport. Bengkel. Oh, bukan traksi, bukan transport. Pokoknya kalau transport logonya kurang sehat, dia store ke bengkel. Bengkel logo. Di situ diperbaiki. Kalau umpamanya jatuh dari, kan kadang-kadang logo ini jatuh di tengah jalan, ya panggil orang bengkel lah, naikkan. Nah, sekarang ini Pak, untuk ide pembangunannya kenapa dibuat tugu di situ? Siapa yang punya ide? Itu dulu kan awalnya daripada buah dari Sukamulya ditarik pakai loko. Tapi karena pakai loko lebih rugi daripada pakai mobil. Jadi sudah itu mau buah semuanya diangkut pakai mobil. Karena loko itu mau Ya, dipensiunkan. lokonya mau dipensiunkan katanya nggak ya, biayanya lebih besar. Jadi untuk ada kenang-kenangan bahwa dulu pernah dipakai. Itu ada kenang-kenang bahwa di Dolok Sinumba pernah ada muntik itu. Saya bikinlah situ tugu itu supaya jadi kenang-kenangan. Jadi tahun 1979, 78 sampai tahun 2022 itu sudah 44 tahun dan masih berdiri dengan kokoh. Seperti kita perhatikan pada video yang kita sampaikan bahwa memang masih berdiri dengan kokoh, dan sebagai bukti sejarah bahwa di PTP Nusantara 4 Dolok Sinumba dulu transportasi pengangkutan buah TBS dari kebun maupun afdeling dengan menggunakan lokomotif yang saat ini sudah tidak lagi dipergunakan dan cenderung menggunakan mobil ataupun truk. Terus bagaimana cara dia memindahkannya? Kan itu kan nggak ada rel, itu memang harus dibuat khusus rel khusus atau supaya dia jadi bentuk sekarang jadi tugu di situ itu kan rel kereta apinya kan waktu itu kan tidak arah ke situ gitu. Oh iya, waktu itu untuk menggeser itu kita buatlah rel baru. Sudah itu habis pakai dicabut lagi begitu. Disorong. Waktu itu nanti logo nggak mau dipakai lagi,
Jadi Papa berpikir, oh, supaya ada peringatan taruh di depan aja lah. Gitu. Untuk pembangunannya berapa lama itu? Wah, nggak inget lah, orang kerja harian kok, nggak diborongkan, itu kan nggak borongan, kerja harian. Jadi siapa yang sempat ada waktu di situ, kita kirim orang ke situ, gitu aja. Terus pemilihan logonya kenapa itu dipakai? Yang sudah akhir, Oh, pada saat itu tuh logo itu sudah akhir. sudah akhir apanya, tangkinya itu sudah akhir. Yang pemeriksaan DPK apa itu, pemeriksa apa namanya, ada BPK entah apa namanya itu, Depnaker sudah nggak boleh pakai. Nah, itulah yang dia apa, Tungkunya itu ya, tungku bakarnya itu Pak ya? nggak, itu ada besi logonya itu, bukan tungku pembakarnya itu. Kalau itu bisa diganti. Oh, vesselnya bisa diganti. Iya, kalau tungku pembakar itu dari Kuningan bisa diganti. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi wawancara singkat kita dengan Bapak Haji Rahmat Selamat dari PTP Nusantara 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.